Salam sehat, Bapak Ibu, guru hebat. Saya Walpot Selahi, CGP 9 dari Kabupaten Kupang yang bekerja di SMA Advent Misra. Izinkan saya menyampaikan presentasi tentang demonstrasi kontekstual modul 14 budaya positif praktik penerapan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Ada 3 tahapan yang dilaksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya bersama dengan murid hari ini, yang mana murid saya ini yang bernama Naomi cenderung bermain game dan media sosial. Dia kelas 10. Sehari-hari sejak dia pegang gadget, waktu yang digunakan kebanyakannya hanya dengan dunianya, sehingga mengesampingkan tugas sekolah serta interaksi sosialnya baik di sekolah maupun di rumah. Nah, permasalahan ini saya dapati bukan hanya berdasarkan pengamatan dari kami Bapak Ibu guru, tapi juga ada pemberitahuan dari orang tua. Maka saya sekarang akan menurunkan atau mendapatkan keyakinan diri dari anak Naomi. Naomi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, Nak. Anak Naomi, Bapak ingin berbicara tentang perubahan yang ada dalam dirimu, di mana Naomi mungkin ramah, riang gembira, suka bercanda, menyapa. Tapi yang saya lihat sekarang bukan lagi seperti itu. Waktu yang Naomi gunakan baik di rumah maupun di sekolah hanya bersahabat dengan gadget saja. Iya Pak, Naomi juga baru sadar setelah waktu dan juga baru sadar bahwa dunia Umi sudah berubah karena mengejar likes dan kecenderungan dia. Likes Dan kecenderungan game. Ya, Bapak memahami itu. Bapak juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, walaupun situasi berbeda. Nah, sekarang Bapak ingin tahu alasan yang membuatmu begitu tertarik pada games dan media sosial sampai-sampai Naomi memilih menggunakan hal tersebut saat pelajaran berlangsung. saya gunakan game dan membaca media sosial karena saya gabut atau saya bosan. Karena game dan media sosial dapat menghibur dan mengakibatkan interaksi sosial saya merasa nyaman. Jadi dengan games, Naomi merasa nyaman. Bahwa selamat pelajaran itu sangat penting. Ya, Naomi harus menyadari minat pelajaranmu menurun dan dampak lainnya juga menurun akibat games dan media sosial. Tapi pendapat Naomi dengan cara apa Naomi mengatasi masalah ini? Saya upayakan fokus dengan pembelajaran. Saya meletakkan ponsel di meja guru selama pelajaran berlangsung. Dan juga saya berupaya mencari kesibukan lain yang menyenangkan bersama teman dan sahabat untuk mengisi waktu luang di luar jam pelajaran. Wah, ide yang baik. Saya suka itu, Naomi. Jika mengalami kesulitan dalam mengontrol pemakaian HP, jangan ragu untuk meminta bantuan baik dari Pak Guru, dari orang tua, ya, juga dari teman-teman. Ya, singkatnya kantor ini terbuka untuk kita diskusi. Terima kasih Pak, saya pastikan saya akan lakukan yang terbaik untuk fokus di sekolah. Yang terbaik berarti itu komitmen ya, komitmen yang bagus.
komitmen yang bagus. Ingat, yang anak Naomi harus ingat baik-baik adalah pendidikan itu merupakan investasimu. Keberhasilanmu bukan oleh karena adanya bapak dan mama. Bapak, mama, dan bapak ibu guru itu hanya sebagai pendorong, pemberi motivasi. Tapi motivasi dari dalam dirimu itu yang perlu. Ya, ingat itu prinsipnya. Sekali lagi, jika mengalami masalah, butuh bantuan, kantor ini terbuka untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Ya, semangat belajar, Tuhan berkati. Shalom, saya Naomi, saya merupakan siswi kelas 10 dari SMA Advent Nusra. Saya sangat bersyukur dan senang sekali karena diajak berdiskusi dengan Pak Guru tentang cara mengurangi penggunaan gadget dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini memberikan dampak bagi kehidupan saya dan saya berkomitmen untuk tidak menggunakan gadget selama pembelajaran dan meletakkannya di atas meja guru. Saya ingin lebih berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Bapak Ibu guru hebat, siang ini saya bertamu ke rumah siswa di mana dia mengalami tekanan stres oleh karena menentukan jurusan. Dia bingung mau memilih jurusan apa ke depannya, padahal dia sudah kelas 12. Maka saya sebagai guru mendengar keluhan dari orang tua dan melihat ekspresinya, maka saya berinisiatif untuk pergi mendengarkan langsung masalah dari anak ini. Pada saat ini, saya sudah tiba di rumah anak Sifra, yang mana dia selaku siswa kelas 12 mengalami perubahan. Perubahan ini tidak hanya dari hasil pengamatan saya, juga bukan hanya dari Bapak Ibu guru, tapi berdasarkan laporan yang saya dapati dari orang tua. Sehingga saya datang berkunjung padanya. Inilah dia, anak Sifra, kelas 12 di SMA Advent Nusra. Selamat sore, anak Sifra. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Baik. Apakah Sifra masih ingat 2 minggu lalu di mana kita sudah berdiskusi tentang jurusan yang hendak kamu pilih? Apa beban yang menjadi bebanmu sehingga anak Sifra stres? Saya stres karena semakin dekat ujian, sementara tugas intrakurikuler, ekstrakurikuler belum lagi tugas di les. Saya sangat tertekan dan takut menghadapinya. Apa paham bebanmu? Tugas sekolah, tugas dari les, belum lagi ekstrakurikuler, itu sangat menguras tenaga. Semua itu menjadi bebanmu pastinya, mengakibatkan tekanan mental, gangguan psikologis dan psikis. Saya terlalu banyak tugas dan saya harus mendapatkan nilai tertinggi agar apa yang saya cita-citakan dapat tercapai. Tetapi saya dipenuhi ketakutan, Pak. Saya takut terhadap diri sendiri, takut terhadap orang tua. Bapak mengerti perasaanmu. Dan ini yang mengakibatkan kamu mengalami tekanan dan kamu memilih menyendiri. Bapak pernah alami itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pendapatmu? Apa solusi yang Sifra hendak buat untuk mengurangi stres dalam menentukan jurusan ini?
Mungkin saya mengurangi les dan tugas lainnya, dan lebih fokus pada pelajaran yang harus saya selesaikan, tugas belajar yang lebih baik dan tenang. Dengan mengurangi tugas di luar tanggung jawab, dengan cara mengatur waktu yang lebih efektif. Wah, usulan yang bagus itu, sangat bagus. Bapak pikir itu usulan yang tepat dan masuk di akal. Bapak akan sampaikan ke rekan-rekan guru supaya anak Sifra lebih fokus. Kalaupun dikasih tugas, tidak lagi seperti yang sekarang ini terlalu banyak. Tugas yang mampu diatur sedemikian rupa sehingga Sifra bisa meluangkan waktu dan lebih tenang. Terima kasih Pak, saya mencoba mengatur waktu yang terbaik dan berbicara jika ada masalah. Bagus Sifra. Segala sesuatu itu harus dicari solusi dengan berdiskusi. Bapak peduli, tidak hanya Bapak, orang tua pun peduli tentang masa depanmu. Makanya tanggapan ini, laporan itu saya tanggapi, dan sekarang Bapak sudah datang ke sini. Jangan ragu, karena kebahagiaanmu di saat engkau mampu menentukan atau mengatur waktu belajar, mengatur waktu bermain, dan itulah yang disebut dengan manajemen waktu. Jangan ragu untuk datang berdiskusi ke sekolah. Ya, jangan biarkan tekanan itu menghantui pikiranmu. Tapi kapanpun Sifra butuh teman berbicara, berdiskusi seperti sekarang ini, Bapak siap, Ibu Kepala Sekolah juga siap, demikian juga teman-teman guru. Ya, nak ya? Jangan izinkan tekanan itu menghantui pikiranmu. Bawakan dan diskusikan. Mengerti ya? Mengerti. Oke. Terima kasih. Senang berjumpa denganmu. Mana senyum?